Oke bro, saat ini bro Bang Jago di sela-sela pantau suasana TPI ya, Kota Gorontalo. Ini ya temui Ketua Asosiasi Nelayan Provinsi Gorontalo, ini Samis Mantu. Ini yang akrab disapa Brapo. Jadi Bang Jago ingin menyapa ya. Ini lagi ya duduk santai bro. Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi ini begini Ketua, ini Bang Jago pantau ini suasana nelayan saat ini ya, ini ramai. Dan kemarin itu ada aksi, itu aksi apa itu? Sekarang kalau mau lihat nelayan sekarang ini Ya, sudah banyak yang mulai gulung tikar. Iya, sudah banyak yang mengalihkan kapal karena sudah tidak mampu lagi dengan keadaan laut sekarang, ikan tidak ada. ya, Aturan makin hari makin bertambah. Nah, kemarin itu permasalahan ada dua yang jadi sasaran kita kemarin itu. Satu, ya, perkembangan waktu kita audiens dengan gubernur sudah 5 bulan kan. iya betul. Nah, sekarang dari hasil audiens itu sudah 5 bulan belum ada penyampaian ke kami. Cuma yang permasalahannya yang satu sudah penambahan kuota, tapi itu bukan penambahan kuota dari Pertamina. Iya. Karena apa? Kuota yang ada cuma kuota yang diambil dari SPDN Ninengo yang tidak jalan 24 KL. Iya. Sementara itu yang dipindah kemari di sini dulu. Nah, kuota kita yang sebenarnya ini ada 150 KL yang sebenarnya. Iya. Akhirnya karena ada Gorontalo Utara, ada Kabupaten Bonebolango, Iya, betul. maka yang di sini yang 150 KL itu dikurangi, Siap. tinggal mendapat 90 KL lebih. Akhirnya dipindah ke sana 24 KL ke Gorontalo Utara lain. Nah, sekarang yang di Nengok tidak jalan sama sekali, sedangkan DP nelayan semua sampai di sini. Betul, siap. Ya. Semua sampai di sini. Maka terang bilang pada waktu itu, kalau memang tidak mau dikasih pindah kemari, BBM solar yang ada di SPDN nelayan, Ya. yang ada di Nengok, maka nelayan Bonebolango terang tidak mau kasih mau sampai di sini. Jadi kalau upaya dari pemerintah provinsi ini dalam hal ini untuk memperjuangkan di pusat ya, Iya. di kementerian. Tapi sampai dengan saat ini bagaimana? Apa sudah ada realisasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi atau Sekarang rupa kita kan sudah Ya. RDP di DPR RI. Ya, betul. Penyampaian dari sana kalau masalah minyak subsidi untuk Gorontalo itu kurang kebijakan gubernur. Oh iya, iya. Waktu kita ke Mahkamah Agung juga dikatakan kemari itu adalah kebijakan gubernur. Iya. Alasan saya sampaikan di sana, kok masa kapal subsidi dari pemerintah Iya. yang melalui koperasi malah dikasih naik DP. Yang kemarin waktu dikasih itu adalah BBM bersubsidi. Iya. 2022 itu langsung dirubah ke BBM non subsidi. Ya. Padahal di zamannya masih Gubernur Rusli Habibie itu, Iya. dia dari 2011 itu Iya. bantuan kapal dari 2010 bantuan kapal Inkamina maupun KM Nelayan maupun KM Mina Maritim itu dari 2010 itu sampai 2021 itu subsidi. Iya. Nah, nanti Rusli Habibie sudah tidak menjabat lagi gubernur, Iya. tiba-tiba ini BBM sudah menjadi minyak bersubsidi, non subsidi. Non-subsidi. Kapal 32 GT. Iya. Nah, saya kan melihat kalau hanya GT yang dipermasalahkan, kenapa tol laut? Betul. Sini. Iya. Dorong masih diberikan non subsidi.
Siap. Kalau itu bantuan pemerintah untuk angkutan masyarakat, Iya. kita juga bantuan melalui koperasi untuk masyarakat. Nah, Siap. sini yang jadi tuntutan saya. Nah, tadi saya sudah katakan, ini kita orang tanya di DPR RI, Iya. di Mahkamah Agung, orang bilang kemarin kapal 32 GT bantuan pemerintah tidak harus non subsidi, harus subsidi. Orang bingung, kalau sampai di daerah orang tanya, gubernur bilang waktu di audiens Iya. itu adalah wewenangnya pusat. Pusat, betul. Jadi bagaimana kita orang? Ini yang jadi permasalahan. Kemarin ini yang kita rantanya tetap dikatakan bahwa ini adalah wewenang pusat, kebijakan wewenang pusat bukan daerah. Siap. Nah, saya katakan kalau ini memang tidak boleh, kita orang mau duduki jalan kelurahan tenda. Otot tangki semua orang mau tahan. Baru kendaraan umum kita orang kasih lewat. Lupa ikan, orang mau datang beli ikan, orang kasih lewat. Orang cuma khusus mau tahan. Menahan ini ya, tinggi ya. Supaya apa? Buat kami nelayan adil. Siap. Buat Tapi untuk saat ini belum ada ya. belum ada. BBM Iya, BBM bersubsidi. belum ada. Nelayan kapal 32 GT kalau petugas dapat bayi minyak bersubsidi ditangkap, Ditangkap ya. dihukum penjara. Ini kasihan. Ini Pak Menteri ya. Tolong dilihat ya. Nelayan Gorontalo Pak Menteri. Siap. Ini. Nah, baru masalah PMS. Ya. PMS ini memang sudah dari awal ribut terus. Iya. Tiba-tiba banyak yang belum pasang, banyak yang sampai belum bayar. DP airtime yang 6 juta lebih naik lagi 7 Naik. juta. Wah. Jadi menyusahkan para nelayan Gorontalo ya. Iya, menyusahkan nelayan Gorontalo. Maka deh baru kalau kapal yang belum punya PMS, yang coba ambil belum bayar, yang masih ada utang belum bayar airtime, Ya. surat kapal sudah dibukukan. Tidak dikasih lagi untuk mau. Jadi sekarang ini nelayan Gorontalo ini dipersulit ya. Memang Dicekik atau kalau mau lihat ya. dengan aturan Permen Menteri ini mati Iya. semua kita di daerah, Pak. Aduh. Dikasih sama ini aturan. Iya. Mulai dari laut Banda, laut bebas apa ini, Ya. dikasih sama. Padahal kita hanya nelayan teluk, nelayan tradisional, penangkapan kita masih tradisional. Jadi ini sudah berlangsung selama berapa bulan ini, Ketua? Kalau dilihat memperjuangkan, tapi belum ada realisasi dari pemerintah pusat. Kalau terang memperjuangkan Iya. ini sudah ada sekitar 4 tahunan. 4 tahunan, Iya. tapi belum ada ya. Belum ada. Ini Belum ada. Pak Presiden Prabowo melalui menterinya ya. Ada permasalahan mau datang ke Dinas Perikanan Provinsi. Ya. Orang katakan orang sudah tidak bisa apa-apa lagi karena ini sudah aturan dari Kebijakan pusat. kebijakan pusat. Luar biasa. Baru semua pemimpin yang ada di daerah kalau ini sudah kebijakan pusat orang tidak boleh bikin apa-apa lagi. Ya. Apa gunanya gubernur Gorontalo? Ya. Apa gunanya DPR provinsi? Pak Ketua DPR juga tolong lihat. Apa Ketua. gunanya ada wali kota, ada bupati? Iya. Terus rakyat cuma dikasih biar begini, baru fungsi pejabat yang ada di daerah ya? daerah apa lagi? Tapi kalau dilihat, ini Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota ini sudah memperjuangkan Iya. di pusat. Tapi bagaimana itu kalau dilihat? Sekarang kan permasalahan Koordinasi ada. Orang bilang sudah koordinasi sudah kasih. Iya. Orang sudah sampaikan, tapi belum ada penyelesaian. Kan kenapa di zamannya Rusli Habibie? Hari itu dia tahu nelayan sudah bergejolak, dia turun di lapangan, di pelelangan, dia cari tahu semua. Setelah dia dapat informasi, dibiarkan di Perikanan, Pak Sutrisno bikin rapat, undang semua pemangku kepentingan yang ada di Gorontalo, Iya. dari Kapolda, Danrem, Siap. Polair, semua dia undang. Dan akhirnya selesai. Direalisasikan, ya? Selesai pada waktu itu
kalau beroperasi di perairan masih wilayah Provinsi Gorontalo, jangan ditahan dorong, jangan ditangkap, kesian dorong mau cari makan itu. Siap. Saya kasih tahu sama Pak Gubernur Pak Rusli Habibie, Pak orang tangkap sampai di luar Gorontalo. Saat itu langsung dia bel menteri. Dia kasih tahu, Pak Menteri ini bagaimana sampai rakyat ini, sampai orang sudah tidak bisa makan karena orang sudah tidak bisa melaut. Permasalahannya semua ini karena aturan sudah dari pusat. Siap. Dan sebagaimana kita di daerah. Nah, akhirnya saat itu menteri bilang sudah melaut saja. Nah, kita dipanggil berangkat. 2 hari kemudian saya selaku ketua asosiasi dipanggil berangkat ke Jakarta. Siap. Pak Gubernur, Ibu Kadis Perikanan, Samandar Perikanan dengan Kabit Tangkap. Kita berangkat. Akhirnya semua terselesai karena ada di sana. Mau bilang beda, pada waktu itu juga yang masih terima kita masih menteri ini, Teranggono. Tapi untuk saat ini bagaimana? Kalau untuk saat ini, selama kita turun-turun, tidak ada satu titik yang bisa kita tidak bisa tembus ya. Kalau didengar Pak Menteri, ini nelayan Gorontalo semakin terpuruk ya kalau dilihat ya. Dan kalau ada penambahan kuota minyak apa yang dikatakan oleh Ibu Kadis itu tidak ada penambahan kuota, itu yang saya jaga bikin. Betul. Kalau kita sudah habis BBM di tanggal 22, 25, saya datang di Pertamina. Betul. Minta kebijakan, kalau saya tidak ada minyak, dikasih oleh Pertamina. Dialihkan ya? Dikasih sampai 2 mobil. Terus kalau mau dihitung ini sama. Siap. Oke, ini ketua asosiasi ini lagi marah-marah. Ini berapa, Bro? Ada yang bilang, ribut nelayan sejahtera. Mana nelayan sejahtera? Ini informasi. Kalau kita dibandingkan, kita punya mobil Pajero, kita punya mobil ada Fortuner. Kalau mau dibandingkan, kita bukan karena usaha perikanan itu, kita punya usaha lain. Yang dilihat dia penelayan sejahtera atau tidak. Kalau kita hanya pengelola, Bapak Haji Anta, dia harus ada Auto Fortun dengan ada Auto Pajero karena dia termasuk pengusaha sukses di Jakarta. Luar biasa. Dia ekspedisi. Seperti ketua Bravo. Nah, kalau saya dapat beli Auto Pajero itu, saya waktu dikasih proyek 2 miliar lebih oleh Pak Rusli Habibie ini pelelangan ini. Luar biasa. Keuntungan dari situ yang saya beli akan mobil ya. Mobil. Nah, sekarang mau dibandingkan kita nelayan dengan pejabat. Pejabat barabar dalam gaji. Siap. Dan yang sana orang auto mewah semua di luar plat merah. Iya betul. Kurang auto apa yang tidak ada di pejabat ini? Mau dibandingkan kalau mau harap gaji tidak mendapat pilih. Ini pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Pak Menteri ini nelayan di Gorontalo Pak Menteri. Kalau mau harap gaji ini lagi curhat Bang Jago lagi menyapa. Terima kasih ketua sudah meluangkan waktu. Assalamualaikum.